Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM. Top lagunya pasti infonya kembali hadir bersama saya Dani Damara, tentunya bersama Inner Motivation di hari Rabu malam Kamis, tepat di hari Rabu di 23 April 2025. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang, di mana di studio telah kehadiran narasumber Bapak Dr. Pram Prasetya Ahmad. Selamat malam Bapak Pram. Selamat malam Mas Dani Damara. Oke, nah sebelum kita masuk ke tema kita pada malam hari ini, mungkin bisa disapa terlebih dahulu nih Pak Pram untuk para pendengar Irama FM dimanapun berada. Baik, terima kasih Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Irama yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara BIM bersama Inner Motivation. Saya tentu saja atas nama teman-teman di BIM di Inner Motivation mengucapkan selamat hari raya. Ini masih Syawal ya Mas. Mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, amalan-amalan kita Allah terima, dan kita dengan saling memaafkan, kita pun juga diampuni oleh Allah, dan semoga kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dan saya juga mohon maaf, memang selama Ramadan kita off kan ya, kita tidak ada siaran, dan saya juga beberapa waktu kemarin berkenaan dengan beberapa agenda kegiatan sehingga belum mengisi dari awal. Semoga mulai hari ini dan selanjutnya acara BIM bisa berjalan dengan lancar. Demikian Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Pram. Dan tema kita pada malam hari ini juga sejalan dengan masih bulan Syawal gitu ya Pak Pram. Iya. Tema kita adalah makna halal bihalal di era awal kemerdekaan. Ini tema yang sangat menarik banget. Iya. Nah, jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya-tanya bisa melalui WhatsApp atau SMS-nya di 081392696815. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak Pram. Baik. Latar belakang dari tema kita pada malam hari ini. Ya, Mas Dani. Para pendengar IRM yang berbahagia, malam hari ini memang agak berbeda. Kita biasanya membahas tentang motivasi, tentang parenting ya. Namun malam ini kita membahas tentang halal bihalal yang terkait dengan perjuangan di era awal kemerdekaan. Okay. Dan tentu saja sebenarnya meskipun ini adalah materi yang tidak terkait dengan motivasi bagaimana biasa, namun agenda-agenda yang kita lihat di dalam sejarah, ada nilai-nilai yang dari nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme itu tentunya juga akan menjadi semangat motivasi ya. Jadi motivasi tidak saja terkait dengan aspek individu, target yang dicapai, namun juga kesadaran tentang nilai-nilai kebangsaan itu juga akan membuat seseorang juga memiliki beberapa dasar landasan motivasi. Nah, itu menjadi hal yang pertama yang melatar belakang. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam catatan sejarah akan banyak sesungguhnya beberapa momentum yang itu memiliki nilai signifikan ya. Karena sejarah itu kan yang nyatat banyak sekali ya. Lalu kemudian ketika itu diangkat, mungkin banyak segi pandang yang berbeda-beda. Namun yang jelas banyak catatan-catatan sejarah. Nah, salah satu catatan sejarah yang akan saya angkat adalah terkait dengan halal bihalal yang dilaksanakan pertama kali itu ya di Indonesia. Dan itu punya, bagi saya setelah kita melihat berbagai macam perjalanan sejarah bangsa ini setelah belum adanya halal bihalal ya, dan setelah itu. Nah, ternyata ada beberapa korelasi, ada benang merah yang kalau kita lihat ada makna yang kemudian kita jadi paham betapa istilah saya heroismenya halal bihalal yang diselenggarakan oleh Presiden RI waktu itu Soekarno, Bung Karno, di Istana Negara di Yogyakarta di awal Agustus 48. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa memang kalau di dalam catatan sejarah agenda halal bihalal yang dilaksanakan di Istana Presiden tahun 48 di Yogyakarta, mungkin saya akan sampaikan dulu. Jadi setelah kita merdeka tahun 45 ya,
maka di Januari sebenarnya kita pemerintahan waktu itu melihat kondisi Jakarta itu kurang kondusif ya, karena waktu itu ada banyak tentara Jepang, tentara sekutu yang notabene kemudian mencoba untuk melucuti senjata, namun juga adanya intrik-intrik dari para pendukung Belanda yang kemudian menciptakan suasana yang tidak nyaman ya. Jadi memang harus kita pahami ketika kita merdeka ini tidak semua ya warga negara atau orang yang ada di Indonesia saat itu semuanya setuju dengan merdeka. Nah, ada situasi yang tidak nyaman, akhirnya Presiden Soekarno memindahkan ya ibu kota negara di Yogyakarta, dan sejak saat itu ibu kota negara RI di tahun 46 sampai nanti tahun 49 itu ada di Yogyakarta. Nah, ketika ada peristiwa momentum halal bihalal di Agustus 48 itu, memang ini bukan acara formal. Di dalam catatan memang tidak ada catatan yang kemudian itu menjadi agenda besar atau acara resmi yang kemudian menjadi catatan negara. Namun acara itu memang terselenggara dan bahkan ada banyak catatan. Saya juga punya pidato lengkapnya Presiden Soekarno di acara itu, dan juga ada yang kemudian mengantarkan kenapa acara itu jadi harus ada. Nah, ini orang saat ada acara itu memang fokusnya adalah sebagai namanya istilahnya silaturahmi politik ya, karena dalam rangka menjaga kondisi negara yang masih carut marut, membangun visi, memupuk kebangsaan dan nasionalisme. Nah, kemudian bahwa kalau kita memahami halal bihalal, ini memang khas Indonesia, tidak ada di tempat lain. Dan di dalam banyak referensi yang saya coba sempat baca, memang halal bihalal yang kemudian itu menjadi agenda yang dilaksanakan sampai hari ini. Perangkat daerah, kantor-kantor, dinas wilayah itu bikin acara itu. Kalau kita kemudian melihat sejarahnya, yaitu ya pertama kali dilakukan ya di tahun 48. Jadi acara halal bihalal ini yang kemudian menjadi acara sampai sekarang ini sebenarnya dalam tanda petik istilahnya, kalau saya memang awalnya di acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Presiden Soekarno saat itu ya. Jadi memang ini menjadi agenda yang terkait dalam rangka memupuk persatuan, memupuk kesatuan, membangun kebersamaan, mengingatkan kembali tentang visi yang sama. Jadi memang secara mungkin budaya nasional itu memang berawal dari gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Bung Karno saat itu, dan itu sampai hari ini dalam tanda petik istilah saya itu kan ini jadi warisan beliau. Jadi halal bihalal itu juga kalau kita lihat dari sejarahnya warisan beliau. Namun meskipun juga ada tokoh lain di acara ini, yaitu seorang ulama terkenal, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, karena beliau lah yang pertama kali menginisiasi gagasan acara itu. Nah, jadi inilah beberapa latar belakang yang kemudian saya anggap ini menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian saya akan cerita terkait dengan aspek makna halal bihalal di era awal kita merdeka. Demikian Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Pram, dan itu luar biasa sekali ya, bahwasannya halal bihalal yang kita lakukan sekarang ini merupakan halal bihalal yang sudah dilakukan pada tahun 48 oleh Presiden kita, Presiden pertama Bapak Bung Karno gitu, oke? Dan untuk pendengar yang mau bertanya ini bisa melalui WhatsApp atau SMS-nya di 081392696815 ya. Dan ke pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana nih Pak sejarah awal halal bihalal di Indonesia gitu? Baik Mas Dani, teman-teman, Bapak Ibu, para pendengar RMM di mana saja berada. Jadi kenapa kemudian saat itu Bung Karno memerlukan suatu acara yang mungkin bahasanya adalah unik ya. Jadi kita paham sekali lagi di tahun 48 itu ada banyak peristiwa. Nanti saya coba uraikan beberapa peristiwa itu yang menjadikan istilahnya kemerdekaan itu menjadi dalam kondisi yang bahaya ya. Nasionalisme juga dalam kondisi yang bahaya. Perpecahan sudah mulai nampak muncul di mana-mana. Kemudian juga ada istilahnya unsur-unsur dari luar, Belanda ingin menjajah kembali dan sebagainya. Nah, situasi yang dalam tanda petik itu ya sangat tidak kondusif, bahkan
istilahnya cukup rawan. Inilah yang kemudian menjadikan perlu ada upaya untuk membangun kebersamaan. Jadi waktu itu kemudian ini di awal Agustus ya, di 48, kemudian Bung Karno berkonsultasi dengan teman beliau. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah ini adalah pahlawan nasional, beliau tokoh yang cukup terkenal, termasuk pencipta lagu Yalal Waton. Nah, itu beliau yang menciptakan. Ya itu aja dengan berbagi beberapa narasi yang ada. Dan karena beliau dalam istilahnya minta saran masukan dari Pak Kiai Wahab Hasbullah, dan ini memang ini teman beliau waktu beliau sama-sama ngaji di Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi ini bukan orang asing, ini sama-sama pernah ngaji. Dan ketika berkeluh kesah Bung Karno pada beliau, lalu beliau punya ide, ya kalau kita nanti bikin acara silaturahmi itu sudah biasa, orang nggak akan tertarik, apalagi tokoh politik itu nggak tertarik. Kemudian muncul ide acara halal bihalal ya. Nah, acara halal bihalal ini kemudian disampaikan kepada Bung Karno, lalu kemudian Bung Karno dalam rangka acara itu ya, kalau prediksi saya itu dilakukan mungkin di sekitar 6 Agustus 48. Nah, kemudian beliau undang tokoh-tokoh itu di acara itu. Nah, memang kemudian kalau kita melihat di dalam catatan sejarah setelah acara halal bihalal, dan ada yang menarik itu, yang menarik adalah beberapa isi dari Presiden Soekarno ketika acara itu, dan meskipun itu disampaikan oleh beliau Bung Karno di saat halal bihalal, namun kalau nanti kita coba simak isinya itu urgent sekali, termasuk sampai hari ini termasuk sampai hari ini. Nanti ada beberapa item yang menarik. Jadi ada beberapa item yang menarik ketika beliau menyampaikan pidato di acara halal bihalal. Nah, dengan adanya halal bihalal di Istana Negara Yogyakarta, sekali di Yogyakarta, kemudian ada sesuatu yang baru di dalam pemahaman tentang berjuang ya. Jadi berjuang tidak hanya dengan senjata, berjuang tidak hanya dengan rasa nasionalisme, namun Bung Karno mengingatkan berjuang juga perlu melalui dengan pikiran yang jernih, dan pikiran jernih itu adalah dari memaafkan. Nah, itu salah satunya. Nah, sejak saat itu karena kemudian halal bihalal itu kemudian terkait dengan semangat kebangsaan, semangat menjaga negara, semangat untuk terus menjaga persatuan, semangat untuk membangun ukhuwah watoniyah ya, secara nasional, maka kemudian itu menjadi agenda yang dilakukan rutin oleh negara maupun oleh jajaran pemerintahan secara berjenjang, mulai tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan ya saya yakin sampai tingkat desa, dan mungkin juga RT RW ya Mas, dan ya mereka bikin acara dengan macam-macam judul, namun prinsipnya adalah halal bihalal. Nah, ini yang kemudian menjadikan ada, kalau kita cerita sejarah awal halal bihalal ya di acara itu, dan itu ada satu yang luar biasa. Demikian Mas Daniel. Oke, nah dengan segala konflik yang terjadi di tahun 48 sehingga terlaksanalah kegiatan halal bihalal gitu nggih Pak Bram? Iya. Nah, ini nih, apa sih yang menjadi latar belakang acara halal bihalal di Istana Negara pada tahun tersebut? Iya. Ini mungkin agak detail dan mungkin ini cerita sejarah ya. Siap. Sejarah. Saya pun belajar di beberapa buku, di antaranya adalah ini ya. Dokumen 30 tahun Indonesia Merdeka. Ini adalah dokumen yang bercerita tentang beberapa foto secara kronologis sejak tahun 45. Nah, dari sana ada banyak peristiwa yang bisa kita catat. Ada juga sih yang lainnya yang menjadi referensi kami untuk acara malam ini. Jadi pada saat sebelum 48 ada beberapa peristiwa yang kemudian harus kita pahami ya. Jadi setelah kita merdeka di Agustus 45, kita harus pahami di bulan Desember 45 itu tentara sekutu mendarat ya. Kemudian tadi sudah kami singgung tanggal 4 Januari karena situasi Jakarta itu tidak menentu ya, maka Presiden dengan beberapa menteri dan keluarganya naik kereta api ya secara diam-diam malam hari berangkat dan kemudian sampai Yogyakarta. Nah, kemudian di perjalanan setelah pemerintahan pindah ke Yogyakarta, banyak perundingan yang terkait dengan Belanda. Kenapa?
saat itu ya kalau kita ingat beberapa perjanjian kan wilayah Indonesia atau wilayah RI yang sesungguhnya tinggal sedikit ya, karena lainnya sudah kembali di dalam kendali Belanda. Kita kenal ada beberapa peristiwa yang kemudian ya di 46 umpamanya di Maret 46 ada peristiwa Bandung Lautan Api, itu kan juga peristiwa yang luar biasa ya. Karena waktu itu tentara Republik Indonesia sebelum TNI namanya TRI itu diminta meninggalkan Bandung karena mereka beranggapan ada garis demarkasi. Nah kemudian peristiwa itu sendiri sudah menimbulkan banyak banyak keretakan. Jadi beberapa pemimpin waktu itu, jadi ada yang di Yogyakarta, ada beberapa yang ada di Jakarta. Nah komunikasi ya mungkin juga tidak sehebat sekarang ini. Kebijakan dari Yogyakarta dan Jakarta itu kadang-kadang ada yang berubah. Ada yang mengatakan sudahlah yang penting Bandung itu dikosongkan. Namun ada juga yang minta pemimpin waktu jangan dikosongkan gitu ya. Nah, yang namanya para pejuang akhirnya cari cara ya udah yang penting dikosongkan, namun biar tidak di mana maka di Bandung. Nah itu beberapa peristiwa. Nah ada peristiwa lain yang kemudian terjadi di sebelum tahun 48 itu ya, mulai dari kertaan di dalam sistem kabinet, kemudian adanya beberapa dalam tanda petik semacam kayak upaya untuk melengsarkan kabinet dan sebagainya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah beberapa perundingan terkait dengan gencatan senjata. Jadi harus dipahami bahwa pada saat kita ini setelah merdeka itu banyak pertempuran antara para pejuang-pejuang kita dengan tentara Belanda yang memang ingin menjajah kembali. Beberapa perundang itu menimbulkan jalan buntu. Ada perundingan Linggarjati, dan dari sana kemudian juga pemerintah Belanda hanya mengakui Indonesia di beberapa wilayah, hanya Sumatera, Jawa dan Madura. Jadi lainnya itu sudah dikendalikan Belanda. Jadi Belanda itu tidak hanya menjajah sampai tahun 45, setelah 45 itu masih menjajah. Karena wilayah yang benar-benar wilayah RI itu hanya tinggal Jawa, Sumatera, Jawa dan Madura. Nah kemudian ya ada banyak cerita. Kita ada tahun 4 pada tahun-tahun itu ya, tahun 46 ada banyak peristiwa, mulai dari upaya Belanda ingin menguasai Bali, lalu gulah tokoh pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai dan sebagainya. Nah sejak saat itu Belanda membentuk negara-negara boneka, istilahnya negara-negara bagian. Jadi ada negara bagian Indonesia Timur diinisiasi, kemudian juga di tahun-tahun itu kita pahami ada banyak peristiwa, ada Westerling yang bunuh hampir 40.000 orang di Sulawesi ya, kemudian juga ada banyak pertempuran, dan kemudian sekian pertemuan itu akhirnya melahirkan beberapa negara boneka ya. Ada negara Pasundan, ada negara bagian di Sumatera dan sebagainya. Ada negara Sumatera Timur, dan yang paling menarik dan itu cukup heroik adalah ada perundingan Linggarjati itu mengharuskan pasukan Indonesia yang itu di Jawa Barat, namanya Divisi Siliwangi, jumlahnya hampir 35.000 orang, itu harus meninggalkan Jawa Barat untuk kemudian masuk ke Jawa Tengah. Karena apa? Karena Jawa Barat itu sudah disepakati, itu sudah bukan lagi wilayah RI gitu. Nah mereka berjalan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi kalau saya mengingat cerita kakek saya tentang bagaimana para pejuang Jawa Barat itu sampai Jawa Tengah berjalan dengan kaki yang melepuh, sepatu sandal kadang-kadang sudah rusak karena mereka harus berjalan sekian ratus kilo. Nah itu sangat heroik, dan ini menjadikan istilahnya mulai muncul keretaan antara mereka yang di berjuang senjata dan secara diplomasi gitu kan. Yang berjuang dengan senjata kan maunya ya kita berjuang gerilya, itu yang diplomasi ya ada yang menolak, ada yang tidak, dan itu menjadi hal yang akhirnya istilahnya mewarnai kondisi negara mulai pecah-pecah, kaum politik mulai juga
tidak stabil. Kita ingat di dalam tahun 45 sampai tahun 48 itu ada sekian kabinet itu. Jadi ada beberapa kabinet gonta-ganti. Jadi ada yang kerjanya hanya 6 bulan, ganti lagi dan sebagainya. Pastikan itu menjadi kondisi tidak stabil. Nah, ini yang kemudian menjadikan suasana yang tadi menginisiasi Bung Karno selaku pemimpin negara untuk kemudian mencari cara, ya, gimana caranya biar aspek-aspek yang istilahnya mengkhawatirkan negara ini bisa teratasi dengan acara yang kemudian dikenal tadi ada halal bihalal. Nah, ini beberapa peristiwa yang mewarnai. Jadi memang mungkin di dalam catatan sejarah jarang yang memahami bahwa antara 45 sampai tahun 50 umpamanya itu ada banyak peristiwa yang luar biasa. Makanya ada buku yang cerita tentang hari panjang gitu ya, tahun 45. Karena apa? Banyak peristiwa yang kalau kita angkat ada sekian banyak nilai heroisme. Nah, salah satu yang kita angkat di sini adalah acara halal bihalalnya itu. Demikian Mas Dani. Oke, terima kasih, luar biasa banget. Ini banyak cerita heroik yang terjadi di tahun 48 sehingga terjadilah acara halal bihalal tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit terkait dengan latar belakang yang menjadi acara tersebut nih Bapak. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara mikro ini Bapak. Kondisi negara ini sebelum halal bihalal ini seperti apa gitu. Ya. Jadi secara makronya itu ada beberapa yang kemudian menjadi catatan kalau kita boleh simpulkan dari beberapa momentum sejarah. Yang pertama adalah bahwa negara proklamasi 45 ada dalam kondisi yang genting, ya. Istilahnya ada yang mengatakan hampir runtuh gitu ya, karena wilayahnya semakin sedikit ya. Kemudian mereka yang tadinya mendukung kemerdekaan akhirnya bahkan kita muncul ada sekian banyak pemberontakan ya, artinya mereka ingin negeri sendiri ya. Nah, yang kedua adalah bahwa ada kondisi yang dimana nasionalisme itu mulai memudar ya, orang mulai ego dengan wilayahnya, ego dengan daerahnya, ego dengan paham politiknya. Dan lagi-lagi kita harus pahami bahwa ternyata di saat-saat seperti itu masih banyak juga orang-orang Indonesia yang jadi dalam tanda petik itu ya, menjadi antek-anteknya penjajah gitu ya. Dia tidak peduli dengan bangsa kita, yang penting jadi antek penjajah. Sehingga di dalam beberapa catatan pasukan, ya kalau orang mengatakan Kenil itu ya, pasukan Indonesia yang direkrut menjadi tentara Belanda itu jumlahnya cukup banyak ya. Saya pernah baca di dalam catatan itu bahwa ada hampir 100 ribu orang Indonesia yang direkrut jadi tentara Belanda, jadi Kenil. Dan tentu saja itu kan sesuatu yang tidak sedikit kan, dan memang bagi Belanda itu juga butuh biaya yang besar. Namun yang jelas saat itu mulai muncul orang-orang yang memang kemudian memilih ya untuk tidak berpihak kepada negara proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian yang ketiga, selain ada sekian banyak orang yang kemudian mendukung Belanda, dan itu nanti dibuktikan pada saat Belanda melakukan agresi yang pertama dan kedua ya. Terutama yang agresi yang kedua di mana Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, Sultan Syahrir itu kemudian ditangkap oleh Belanda. Mereka itu awalnya dititip-tipkan di perusahaan-perusahaan yang masih berafiliasi pada Belanda ya. Makanya ketika beliau diasingkan mulai dari beras tagi di Sumatera Utara, kemudian pindah ke Padang, pindah lagi ke Bangka ya. Dan itu di perusahaan-perusahaan dalam tanda petik itu ya, anak-anaknya Belanda. Nah, artinya apa? Artinya memang waktu itu negara resmi itu belum bisa mengendalikan semuanya ya. Makanya disebut bahwa ada kondisi yang perpecahan itu muncul di mana-mana. Nah, kemudian memang dengan politik adu dombanya Belanda, kita tahu ada sekian banyak negara bagian, dan ini istilahnya didukung sepenuhnya oleh Belanda. Nah, kemudian kondisi lainnya yaitu adanya semacam kayak konflik mulai dari internal di dalam tubuh para pejuang ya. Makanya kita tahu saat itu juga muncul pemberontakan secara militer ya, ada pemberontakan PKI Madiun, ada Kartosuria dan sebagainya, itu kan yang militer. Namun juga sudah mulai muncul semacam konflik antara militer dan politik. Nah, kemudian
Yang kelima, bahwa situasi saat itu ada sudah mulai muncul semacam ketidakpercayaan pada kepemimpinan nasional. Jadi dengan mereka mulai bicara tentang daerahisme, membuat pemerintahan negara itu kan berarti nggak percaya dengan nasional kan. Mereka merasa punya hak untuk jadi presiden suatu negara bagian. Nah, kemudian juga memang juga dipahami di tingkat nasional, karena waktu itu adalah pemerintahnya adalah kabinet parlementer, maka muncullah ketidakstabilan. Jadi ada kebijakan di tingkat nasional yang kemudian sering tidak sinkron, dan ini menggambarkan bahwa perpecahan itu tidak hanya perpecahan orangnya, namun juga perpecahan dari pemahaman tentang nasionalisme, dan juga perpecahan dalam konteks di tingkat level nasional. Nah, ini gambaran makronya, Mas. Dan ini terkait dengan sebelum halal lebih halal. Oke, nah menarik sekali ini, masih ada waktu sekitaran 30 menit lagi untuk pendengar yang mau menyatu bersama. Ini bisa melalui WhatsApp atau SMS-nya ya, di 081392696815, atau melalui line teleponnya juga bisa di 0275321446. Nah, jika ada pertanyaan yang mengenai halal bihalal di era awal kemerdekaan, bisa langsung di WhatsApp atau SMS ke nomor tersebut gitu ya. Dan mungkin bisa disebutkan Pak Pram nih, siapa saja tokoh yang hadir dalam acara halal bihalal tersebut gitu. Baik Mas Dani, para pendengar yang berbahagia, seperti tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa acara halal bihalal yang dilakukan di Istana Negara ini memang sifatnya adalah silaturahmi politik ya, sehingga saya juga berusaha mencari dokumen-dokumen itu, catatan yang siapa aja yang hadir, wah itu lumayan sulit ya. Namun ada beberapa yang tercatat saja yang ada di saat itu adalah Presiden Soekarno, Bung Karno, Bung Hatta, lalu juga Kiai Haji Wasabullah sendiri, pendiri NU. Beliau juga pernah menjadi pemimpin Laskar Mujahidin atau Hizbullah saat perlawanan di era Jepang. Kemudian juga ada mantan Menteri Dalam Negeri Sultan Syahir, Perdana Menteri. Lalu juga ada Kiai Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Artinya beliau mewakili unsur pendidikan. Lalu juga ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah tokoh kebangkitan nasional. Ini yang tercatat. Lalu juga ada beberapa tokoh dari Masumi, tokoh dari PN. Nah, namun yang menarik juga yang saat itu sekali lagi di tahun-tahun 48, di bulan Mei Juni 48 itu sebenarnya perpecahan antara militer dan politik ya itu sudah kuat, sudah nampak sangat jelas. Namun saat itu di acara halal bihalal dari kelompok militer yang hadir adalah Panglima besar Jenderal Sudirman. Beliau hadir, dan ini suatu yang luar biasa ya. Beliau bisa hadir meskipun dalam kondisi sakit. Lalu juga Kolonel Abdul Haris Nasution ya. Beliau adalah komandan Siliwangi tadi yang jumlahnya ribuan itu. Karena paling besar divisinya TRI atau TNI itu adalah divisi Siliwangi ya. Kalau di Jawa Timur itu sekitar 8 ribuan, tapi di divisi Siliwangi itu ada 35 ribuan. Nah, lalu yang ketiga juga tokoh militer yang hadir waktu itu pangkatnya masih Letkol, yaitu Letkol Soeharto yang ini jadi presiden RI. Beliau waktu itu adalah komandan WHRI 3 Yogyakarta. Nah, kehadiran tokoh-tokoh ini ya, ketika kelompok militer juga hadir di acara itu, ini menjadi sesuatu yang boleh jadi diharapkan oleh masyarakat ya. Ada persatuan, ada kebersamaan, dan dengan mereka hadir ada hal yang kemudian istilahnya mewarnai di dalam bersama-sama mengantarkan bangsa ini menghadapi upaya-upaya para penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia. Oke, dan tadi sudah dijelaskan bahwasannya merupakan di tahun tersebut, tahun 48 itu terjadi konflik antara diplomasi dan juga militer nih Bapak. Ya, istilahnya begitu ya. Jadi ada yang ingin berjuang fokus ke diplomasi. Jadi sekedarnya begini, salah satu yang pernah disarankan oleh Wakil Panglima Jenderal Urip Sumarjo juga Jenderal Sudirman, beliau kan menyarankan kalau Belanda ingin nyerang kembali ya monggo, nanti Pak Presiden dan Wakil Presiden silakan bergerilya gitu ya. Namun kemudian awalnya beliau mengiyakan,
namun kemudian di dalam perjalanan atau mungkin juga sudah keburu di tengah Belanda, hanya beliau tidak ikut berkeliling. Ini contoh gitu. Okay. Nah, belum lagi nanti ada beberapa kebijakan internal kabinet ya, yang kemudian itu istilahnya mengecewakan kelompok militer ya. Mereka yang berunding sudahlah sepakat garis demarkasinya garis ini antara titik ini sama titik ini ya, maka dulu terkenal dengan garis Van Mook. Lah, para pejuang ini jengkel itu, ini yang dilakukan suruh geser-geser gitu kan, untuk menurut perintah hasil pemilihan orang-orang politis gitu. Nah, ini yang kemudian saya sebut mulai muncul unsur-unsur perpecahan itu Mas Dani. Oke. Nah, dengan acara tersebut nih Bapak nih, apa sih yang diharapkan dari acara Halal Bihalal di era awal kemerdekaan di tahun 48 tersebut, seperti itu? Baik, kalau kemudian saya melihat beberapa peristiwa setelah itu ya, maka yang diharapkan dari Halal Bihalal, sekali lagi kita cermati ada kondisi ada prolognya gitu kan, lalu ada epilognya. Nah, dari sana nampak bahwa yang diharapkan dari acara Halal Bihalal itu adalah sebagai media atau upaya untuk membangun atau memperkuat persatuan maupun nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah dengan Halal Bihalal itu diharapkan adanya hubungan yang baik, yang kuat antara kelompok sipil, para pemimpin sipil dan kelompok militer. Nah, kemudian yang ketiga diharapkan sekali, karena saat itu banyak yang sudah pecah-pecah, diharapkan untuk mencegah perpecahan itu berkelanjutan. Nah, yang keempat dan ini yang kemudian nampak menurut saya paling kuat, yaitu dengan Halal Bihalal diharapkan kita semakin mempersiapkan diri menghadapi agresi Belanda. Nah, itu yang kemudian menjadi item-item yang diharapkan. Nah, tentu saja kalau kita kemudian tarik ke era sekarang gitu kan, ya relevannya masih tetap ada kan. Pertama, kira-kira sampai sekarang ini kita perlu nggak menjaga persatuan? Perlu sekali kan. Ada sekian perbedaan yang kemudian digoreng menjadikan ada banyak perbedaan. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu nggak semacam kebersamaan antara sekian kelompok ya, antara sipil militer, antara kelompok politik dengan aparat pemerintah kan, ini tetap perlu kan sampai sekarang kan. Kemudian perlu nggak kita harus siap-siap menghadapi ya, kalau sekarang bukan perang militer ya, karena sekarang kan perang ekonomi bawahnya ya. Nah, kan kita perlu kan untuk menjaga biar pertumbuhan ekonomi bawahnya tetap terjaga kan, cinta produk buatan Indonesia, cinta pada produk kita, membangun perusahaan. Karena di dunia sana kan sedang ada perang dagang yang luar biasa. Artinya momentum yang diharapkan pada saat Halal Bihalal tahun 48 itu pun sesungguhnya secara korelasinya masih relevan ya, kalau kemudian kita jadikan sebagai momentum yang juga harus kita upayakan di era yang sekarang dengan Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Pram, dan luar biasa banget tema kita pada malam hari ini masih membahas tentang makna Halal Bihalal di era awal kemerdekaan yang relevan masih juga dengan tahun sekarang gitu ya. Dan nah ini nih Pak Pram nih, bisa disampaikan saja nih apa saja poin-poin yang disampaikan Presiden Soekarno dalam acara tersebut gitu Pak. Nah, para pendengar damai yang berbahagia, ini mungkin momentum yang cukup langka ya. Saya juga agak kesulitan mencari dokumen-dokumen terkait dengan peristiwa Halal Bihalal. Namun ya dari beberapa sumber hanya ini adalah yang di sana beliau. Nah, ada beberapa yang di sana beliau. Yang pertama begini, beliau itu mengajak agar masing-masing peserta yang hadir, atau sebenarnya kan pesannya juga disampaikan pada bangsa kita saat itu mau untuk kemudian meleburkan segala perbedaan. Jadi setelah saling memaafkan ya sudah, mari kita melebur ke berbagai keperbedaan, dan kita kemudian perlu untuk mengembalikan pada tujuan merdeka 100%. Jadi saat itu muncul kalimat beliau adalah merdeka 100% ya. Ya kalau sekarang ada istilah merdeka secara ekonomi, secara politik, merdeka secara budaya dan sebagainya. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan bahwa saat ini, artinya saat itu negara sedang menghadapi ujian besar. Nah,
sekarang kita menghadapi ujian besar enggak? Menghadapi kan. Ada peristiwa besar di tingkat dunia, di tingkat negara, kemudian harus ada efisiensi. Pemerintah dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten punya istilahnya, kalau bahasanya saya adalah belang gentak gitu kan. Nah, kenapa? Karena menghadapi suatu peristiwa besar ya. Nah, beliau juga mengingatkan saat itu kita akan menghadapi ujian besar. Lalu kemudian beliau mengingatkan kalau kita sudah merdeka 100%, maka sebenarnya tidak ada tempat bagi mereka yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari event ini kita nampak bahwa beliau menginginkan sekali jangan sampailah masyarakat Indonesia ini terpecah belah. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa memang ada luka, ada kekecewaan, ada perbedaan pandangan, namun beliau mengingatkan di hari yang suci, itu di Syawal itu, hari Lebaran itu mengajak untuk saling memaafkan ya. Halal bihalal itu kan saling maafkan ya. Saling menghalalkan menjernihkan kekeruhan yang dalam pikiran kita, dan juga yang lain juga sama, dari harapannya sama. Ketika sudah sama-sama saling maafkan, sudah jernih, kalau jernih ketemu jernih, maka itu yang kemudian dengan disebut halal bihalal, masing-masing jernih dan kemudian disatukan. Nah, beliau kemudian juga mengartikan halal bihalal itu jadi adalah suci dan bersih. Jadi istilah beliau Syekh Bung Karno, halal bihalal itu adalah saling membersihkan, gitu ya. Jadi dengan memaafkan itu artinya saling membersihkan apa yang dibersihkan hatinya, lalu membuang dendam, membuang prasangka, ada maju dengan satu hati, satu jiwa, satu jiwa. Kalimat beliau adalah setelah kita bersih dengan saling memaafkan, maka kita harus bisa melangkah maju. Apa itu? Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Apa itu? Merdeka 100%, tidak ada gangguan dari yang lain. Nah, kemudian juga beliau mengingatkan bahwa Belanda itu sesungguhnya ingin menjajah Indonesia, dan Belanda beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang bisa dipecah belah, karena memang nyatanya Belanda berhasil mendirikan sekian banyak negara bagian ya. Ada negara Jawa Timur, ada negara Pasundan, ada negara Sumatera Timur, ada negara Indonesia Timur, ada negara Madura, dan itu istilahnya mereka dengan politik adu domba mereka berhasil. Dan dalam konteks ini lalu beliau berharap mestinya kita harus satu kesatuan. Maka dengan itu kalau kita bisa satu kesatuan, beliau karena biasanya beliau itu kalau pidatonya juga dengan gaya orator yang hebat, beliau mengatakan dengan itu maka kita akan tetap berdiri. Jadi syarat kita berdiri adalah hindari perpecahan. Nah, kemudian beliau juga mengatakan kenapa kita harus yakin bahwa kita ini tetap berdiri. Beliau mengingatkan bahwa karena sesungguhnya sejak awal kita merdeka, kita tidak ingin terpecah karena suku, agama maupun ideologi. Karena apa? Karena kita adalah bangsa Indonesia. Jadi ketika kita menggunakan kata Indonesia, sesungguhnya dia sudah bersatu. Jadi kalau kita bicara Indonesia, maknanya sesungguhnya di situ adalah bersatu. Tidak ada perbedaan yang kemudian menjadi pecah gara-gara ya kalau sekarang namanya sara ya, suku, agama, ras antar golongan. Nah, kalau kita sudah mengatakan Indonesia, maka itu harusnya satu. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan untuk tidak saling berprasangka ya, yang negatif ya. Lalu beliau mengingatkan bahwa kenapa kita tidak boleh saling berprasangka, karena beliau menggunakan istilah bahwa kita adalah saudara dalam satu perjuangan. Tidak hanya perjuangan pada saat kita merdeka, namun sejak lama, sejak perjalanan sejarah ya. Makanya kalau kita lihat perjuangan para pahlawan nasional itu kan rangkaiannya kan panjang. Nah, itu yang menjadikan kita ini adalah satu saudara. Kenapa? Kita sama-sama berjuang. Nah, kemudian beliau mulai menggunakan istilah, saya yakin ini adalah saran dari Kiai Wahab Hasbullah, yaitu bahwa beliau menyampaikan teruslah untuk jihad. Nah, kalimatnya kemudian beliau menggunakan istilah begini,
perjuangan tidak hanya dengan senjata itu ya, tapi juga dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan semangat yang istilahnya tidak boleh kendor ya. Dan itu artinya apa? Ada hal yang menurut saya ini baru ya. Jadi sebenarnya Bung Karno berharap kalau kita berjuang itu sekali lagi tidak hanya dengan nasionalisme, patriotisme, dengan senjata, tapi juga dengan hati. Lah ini yang kemudian sekarang kira relevan nggak kita? Sangat relevan. Relevan kan? Artinya kalau kita juga berharap para pemimpin nasional kita, para tokoh politik tingkat mana saja, kalau mereka kemudian ketika bicara Indonesia, maka bicaralah dengan kejernihan hati ya, dengan hati. Kalau dengan hati pasti mereka menghilangkan egoismenya, baik egoismenya pribadi, egoismenya partai dan sebagainya. Makanya saya sampaikan sejak awal pidato Bung Karno ini masih relevan kalau kita bacakan secara lengkap umpamanya saat sekarang ini. Nah, kemudian beliau di acara itu, di acara halal bihalal itu kemudian menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah akan mati, tidak akan pernah runtuh, dan Indonesia pasti menang. Lalu beliau mengucapkan salam nasional merdeka. Jadi sejak saat itu salam nasional adalah merdeka ya. Nah, ada yang menarik kalau kita mencari awal salam nasional. Sekali lagi salam nasional. Salam nasional ini yang punya ide adalah tokoh Otto Iskandar Dinata ya. Jadi beliau kemudian mempopulerkan ini menyampaikan ini pada Bung Karno, dan kemudian Bung Karno menjadikan kebijakan. Cuma bedanya saat itu yang dipegang Bung Karno kalau salam merdeka kan merdeka kan, jadi kalau kita bicara merdeka ya tangannya diangkat seperti ini. Jadi tamu hormatnya, tamu seperti ini ya. Saat itu kemudian dipolarkan. Kenapa ini? Karena ini adalah menyatakan tentang Pancasila. Jadi tidak ngegam. Jadi salam nasional namanya merdeka kan gitu ya. Tangannya diangkat setinggi pundak Nah, ini yang mengusulkan. Ada diskusi yang juga menarik, yaitu adalah Otto Iskandar Dinata. Ini adalah alumni Purworejo, yaitu sekolah HKS ya, sekarang SMA 7 ya. Beliau yang kemudian tadinya beliau akan menggunakan istilah salam nasional adalah Indonesia merdeka, namun kemudian kok terlalu panjang gitu ya, akhirnya cukup dengan kata satu kata merdeka ya. Dan sejak 1 September, jadi sejak 1 September 45 secara resmi, dan itu ada peraturan presidennya itu menjadi salam nasional. Jadi beliau kemudian mempopulerkan di acara khusus ya 1 September 45 itu pakai merdeka. Nah, jadi sebenarnya kalau kita masih mengacu ke peraturan presiden saat itu yang saya yakin itu belum dirubah ya. Kalau kita kembali ke salam nasional ya kalimatnya merdeka itu ya seperti ini gitu ya, seperti ini. Tapi ya masing-masing kelompok kan akhirnya bikin salam macam-macam. Nah, sekarang ada istilah salam Pancasila dan sebagainya ya oleh kelompok BPIP ya terkait dengan salam kebangsaan. Namun yang jelas secara sejarah ada salam nasional. Nah, itu beberapa hal yang kalau kita simak dari pidatonya Bung Karno di acara halal bihalal, dan saya yakin ini jadi menarik kalau suatu saat umpamanya ya di acara apa gitu ya halal bihalal lalu yang dibaca teks ini teksnya Bung Karno itu, karena saya yakin itu sangat relevan gitu ya, sangat relevan ya. Jadi teks pidato Bung Karno di acara halal bihalal tahun 48 itu menurut saya sampai hari ini sangat relevan. Demikian Mas Dani. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita punya gambaran terkait dengan acara halal bihalal di tahun 48 seperti itu Pak Bram. Nah, kemudian nih makna apa yang bisa kita dapatkan di acara halal bihalal yang dalam acara tersebut di tahun 48 tersebut Pak Bram? Baik. Jadi ada beberapa
makna atau kemudian dampaknya saja. Sekali lagi saya menyampaikan kalimat dampak karena sudah ada beberapa data peristiwa setelah itu ya. Nah ini cukup banyak ya. Jadi umpamanya begini, setelah tahun 48 kan ada banyak peristiwa ya, mulai pemberontakan PKI Medion oleh Amir Syarifuddin, kemudian juga adanya pembentukan sekian banyak negara, ada negara Jawa Timur, ada negara Pasundan, dan yang menarik juga di 19 Desember 48 ya, masih di tahun 48 kan ada agresi Belanda yang kedua. Ya. Mereka mendarat di Yogyakarta. Nah, namun sebelumnya, jadi sebelum Belanda mendarat, kalau kita lihat di beberapa catatan sejarah itu, Presiden sempat berpesan pada Panglima Jenderal Sudirman ya, karena beliau sudah ngerti ini situasinya pasti Belanda dengan kekuatan yang semakin banyak ya, mereka mengadakan banyak pasukan dari Eropa ya. Ada yang mengatakan bahwa hampir sekitar mungkin 25 ribuan pasukan dari Belanda ditambah hampir tadi 100 ribuan pasukan kenil di Indonesia. Mereka sangat yakin masih bisa kembali menjajah Indonesia. Nah, sehingga waktu itu bukannya pernah berpesan pada Panglima Jenderal silakan Pak, pasukanmu penuhi hutan belukar ya, dan hindari berperang di jalan-jalan besar karena kita pasti akan kalah karena mereka menggunakan tank, pesawat tempur dan sebagainya. Nah, beliau sudah berpesan seperti itu, dan ini yang kemudian menjadi amanah yang saya pahami bahwa mulai saat itu para pejuang ini tetap dalam perintah komando dari presiden ya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang kemudian menyatukan. Karena apa? Kalau tidak ada komando, tidak ada arahan, dan ini kemudian ya, kalau yang menyampaikan adalah pemimpin besar gitu kan, presiden dan pemimpin besar negara, kan pasti akan menjadikan yang lain-lain itu kan sudah. Nah, itu luar biasa. Nah, tapi yang harus kita pahami, ini nanti ada hubungannya dengan Praja ini ya. Jadi saat itu kemudian ketika presiden ditangkap, kan Belanda harapannya pemerintah hilang. Namun ternyata sebelumnya presiden ditangkap, Presiden Soekarno itu ditangkap di 22 Desember ya. Mendatanya 19. Namun antara 19 dan 22 Presiden Soekarno itu sempat berpesan pada pada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin Perwira Negara yang sedang di Padang untuk membentuk pasukan pemerintahan darurat RI. Nah, artinya presiden mengamanahkan bahwa ada pemerintah darurat. Beliau di mana? Di Jogja kan. Menteri Syarifuddin Perwira Negara di mana? Di Padang. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan adalah perintah ini kan belum ada telepon langsung, tapi yang adalah jaringan komunikasi di dalam dinas perhubungan. Jadi dulu dinas perhubungan yang terkait dengan komunikasi itu di bawah TNI ya. Jadi nah, yang menariknya adalah perintah dari Jogja ini bisa sampai ke Padang melalui mana? Melalui Kali Gesing. Ya kan, waktu yang namanya radio kan terbatas. Dari Kali Gesing kemudian pesan ini dibawa secara manual. Jadi di bahasa manual. Jadi di Kali Gesing itu komunikasi yang pasti melalui kode-kode Morse, ditulis kembali ke Morse secara manual. Ini dibawa dari Kali Gesing waktu itu di Wonosobo, kemudian dibawa ke Brunei. Karena waktu itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu pun juga tidak di Semarang tapi di Brunei. Nah, di sana ada juga TNI yang kemudian mengurusi komunikasi ini. Kan baru kemudian dari Brunei karena posisinya tinggi ya. Itu bisa menyampaikan berita dengan cara kode Morse ya, artinya dengan segala keduanya ke Sumatera. Dari Sumatera juga bisa diteruskan waktu itu ke New Delhi kan. Waktu itu juga saat ini Sumatera gagal membuat pemerintah darurat. Presiden Soekarno minta yang duta besar yang di New Delhi itu untuk membuat pemerintah dalam pengasingan. Nah, ini berhasil. Nah, inilah yang menjadikan kenapa ada tokoh di bidang ini, bidang persandian, yaitu Mayor Jenderal Dr.
Rubiono Kertopati itu orang Projo. Yang ini sedang diusulkan ke pemerintah untuk jadi pahlawan nasional. Sebenarnya bukan semata-mata beliau adalah yang menjadi bapak sandi negara atau nasional ya, tapi jasa beliau di antara ini. Nah, sehingga satu kalau komunikasi antara Jogja dan Padang tidak lancar, kita sudah tidak ada pemerintahan ya. Karena apa? Begitu presiden wakilnya perdana ditangkap kan habis harusnya. Tapi ternyata ini bisa menjadi. Nah, ini bagi saya ini adalah heroisme yang luar biasa yang kemudian menjadikan saat itu kebersamaan itu muncul. Nah, ini kemudian nanti juga nampak begini. Setelah kita presiden ditangkap, lalu ada banyak peristiwa, ada konferensi meja bundar, ada pengakuan kedaulatan oleh Belanda dengan catatan Indonesia harus negara serikat. Namun kemudian pada saat Desember 49 ya, beliau kembali ke Jakarta. Jadi pemerintahan di Jogja itu berakhir di tanggal 28 Desember 49, dan kemudian di tahun 50 ya, di peringatan kemerdekaan tahun 50, karena tadi kebersamaan sudah mulai muncul, maka waktu itu Presiden Soekarno mendeklarasikan kembali kita tidak aris, namun kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Momentum-momentum yang kemudian seperti ini boleh jadi tercipta karena tadi istilahnya setelah dipertemukan muncul kebersamaan. Oleh karenanya ya ini saya ya, ketika ternyata setelah kita tahun 48 banyak ada peristiwa yang itu cukup bahaya, tapi ternyata itu bisa diredam. Karena apa? Muncul kembali semangat nasionalisme, muncul kembali semangat untuk tetap setia pada pemerintah negara kesatuan, muncul kembali kesadaran tentang kemerdekaan 17 Agustus. Nah, ini yang kemudian menjadi hikmah atau makna yang kemudian bisa kita ambil dari halal bihalal tahun 48 itu. Makanya muncul kembali semangat nasionalisme yang lebih kuat, kemudian juga muncul kebersamaan antara rakyat, kemudian para pejuang TNI dan juga unsur politis, kemudian juga dari makna halal bihalal juga muncul kesadaran terhadap kepentingan nasional. Artinya sadar bahwa kembali ke negara kesatuan itu penting. Maka waktu itu muncul sekian banyak demo-demo di berbagai macam wilayah di Indonesia yang mereka menolak negara-negara bagian tadi. Nah, itu berarti jadi heroisme nasional mulai muncul. Jadi banyak ya, kalau kita lihat di dokumen itu ada banyak demo-demo yang mereka tidak ingin menjadi negara serikat ya. Makanya di dalam catatan sejarah ada yang namanya kelompok persatuan para negara kesatuan negara bagian itu namanya BFO ya. Nah, ini kemudian begitu sekian banyak demo, akhirnya mereka pun menyatakan mereka membubarkan diri. Nah, jadi yang tadinya mereka kekeh menjadi negara bagian dengan semangat nasional yang luar biasa di tahun 48 maka begitu tahun 50 sudah enggak ada suaranya lagi. Coba kalau kemudian semangat nasionalisme tidak dipupuk, tidak digalang, atau kita tidak ada upaya ya, makanya halal bihalal tahun 48 itu luar biasa ya, karena kita kemudian kembali memiliki negara proklamasi 17 Agustus tahun 45. Nah, itu berbeda maknanya Mas Dani ya. Luar biasa banget nih makna dari acara halal bihalal yang dilaksanakan di tahun 48 gitu nggak Pak Pram? Dan merupakan pertanyaan terakhir nih Pak Pram. Dampak perjuangan nih setelah halal bihalal tahun 1948 ini apa saja? Baik. Namun dampak yang paling utama adalah pertama adalah terselamatkannya kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang pada saat kita merdeka di tahun 1745 itu memang semuanya adalah negara kesatuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa semangat jiwa dan nilai-nilai 45 ya, semangat dan jiwa serta nilai 45 itu kembali jadi kuat. Artinya ini yang kemudian menyatukan ke berbagai macam keberbedaan, sehingga dengan semangat kembali ke nilai-nilai
45 ini ya nilai, tentu saja nilai kejuangan, nilai keikhlasan, nilai patriotisme itu kemudian mampu untuk menyatukan dari sekian banyak keperbedaan, sehingga kalau kita melihat ya mungkin juga ada upaya-upaya secara militer, namun setelah itu ya ketika muncul sekian banyak pemberontakan, berangsur-angsur bisa diatasi dan masyarakat tidak terobsesi dari ide-ide pemberontak ya. Mereka bagi para pimpinan militer pemberontak itu mereka selesai menjalani hukuman dan tidak muncul kembali ya. Meskipun mungkin ada juga sih beberapa catatan yang mungkin terkait dengan itu sampai hari, namun itu secara signifikan tidak berpengaruh pada negara. Jadi dengan kita kembali istilahnya ke negara persatuan, negara kesatuan RI 17 Agustus 45, maka sampai hari ini ini menjadi salah satu dampak kalau menurut saya salah satu dampak dari pentingnya halal bihalal yang diinisiasi oleh Bung Karno di tahun 48 ya. Meskipun kita mungkin tidak banyak melihat di dalam sejarah karena sekarang ini juga tidak banyak kan yang suka sejarah. Tapi yang jelas itu catatan yang pernah ada di negeri kita. Demikian Mas Dani. Oke, luar biasa kali Pak Pram. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri bersama Inner Motivation di malam hari ini, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Pram nih closing statement untuk pada kesempatan malam hari ini. Baik. Pak Pram. Para pendengar yang berbahagia, jadi motivasi itu memang banyak sumbernya. Namun salah satu sumber yang itu sifatnya makro adalah aspek patriotisme dan nasionalisme. Di era sekarang ini semua ini penting. Jadi banyak orang, banyak anak atau siswa kalau dia pijaannya adalah semangat motivasinya itu hanya pada tujuannya, pada cita-citanya pribadi, maka kadang-kadang akan mudah untuk runtuh ya. Ya artinya putus asa jadi akan muncul. Namun kemudian kalau kita punya sejarah, kata dia, paham sejarah, ada sekian perjuangan yang telah pernah ada dan ada sekian keberhasilan, maka ini akan jadi warna baru dan menjadikan kita tetap tegar. Kenapa? Karena kita tetap berada di negeri tercinta Indonesia. Moga-moga dengan kesadaran terhadap sejarah nasionalisme itu menjadi bagian yang membantu untuk kita tetap memiliki motivasi dalam meneruskan kehidupan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Pram Prasetya Ahmad yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini dalam acara bersama Inner Motivation dengan tema yang sangat luar biasa sekali, halal bihalal di era awal kemerdekaan tahun 1948. Dan semoga bisa bermanfaat untuk pendengar semuanya dan jangan dilewatkan karena tayangan ini akan kembali tayang di YouTube Irama FM. Nah, jadi untuk pendengar bisa subscribe terlebih dahulu di YouTube-nya di Irama FM, Radio Irama FM gitu ya. Jadi tayangan ini bisa disimak kembali gitu dan jangan dilewatkan karena setelah ini akan hadir Wiromo Laras. Jadi pastikan untuk pendengar tetap nyatu bersama di 88,5 MHz Irama FM. Top lagunya pasti infonya.